Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Kesempatan ini kami lagi dakwah keliling. Kebetulan ini lagi di Jepara, Jateng, tepatnya di Ngeling. Nah, nanti kalau yang Jawa Tengah silakan merapat ke sini ya guys. Tema yang kita angkat adalah merubah ibadahmu menjadi gelombang nur. Sebagaimana kita terangkan sebelumnya, hubungan dua subjek atau subjek ke objek jika melebihi batas kemampuan manual maka mesti memakai teknologi, baik itu di dimensi horizontal apalagi yang vertikal. Nah, ketika melebihi batas limit daripada interaksi dengan panca inderamu yang sudah tidak lagi terbaca, terlihat, terdengar, dirasa atau dibau, maka itu sudah menjadi metafisik. Nah, contohnya begini. Waktu di rumah misalkan ya, engkau sama istri, itu dia adalah fisik ya, karena bisa ngobrol biasa. Dek, aku mau sarapan. Oh iya mas, tak siapno. Ono sego apa? Pecel. Nah, itu hubungan dua orang tetapi masih di dalam lingkup batasan panca inderamu berinteraksi, maka hubunganmu bisa pakai teknik manual. Tapi kalau kau sudah berangkat misalkan ke satu kota, jaraknya 10 kilo misalkan, maka istrimu itu fisik apa metafisik? Metafisik. Maka engkau nggak bisa mengandalkan teknik manualmu. Woi, bojoku, gak iso, gak bisa dengar. Maka engkau mesti pakai alat. Coba HP kan HP. Nah, alatnya namanya handphone. Istriku, tadi aku lupa nggak bawa charger loh. Oh iya mas, ketinggalan di sini loh. Hubunganmu langsung nggak sama dia? Langsung, padahal jarak 10 kilo loh. Padahal tanpa ini kamu bisa nggak berhubungan? Nggak bisa. Apalagi 100 kilo. Berarti intinya jika jarakmu dengan objek yang lain itu melebihi kemampuan manualmu atau di luar batas limit panca inderamu berinteraksi, maka engkau pasti wajib pakai teknologi, betul ya? Alatnya contohnya ini. Nah, teknologi bahasa Arabnya adalah thoriqah. Ini mutlak ya. Nah, lihat ya. Saya ngomong di sini berupa suara. Assalamualaikum. Itu fisik apa bukan? Fisik. Fisik itu maksudnya bukan fisik yang berwujud ya, nggak harus berwujud. Tapi fisik dalam hal ini ada di dimensi fisik yang itu ada di bisa terbaca oleh panca indera. Assalamualaikum bisa didengarkan nggak? Bisa. Nah, panca indera tadi ya bisa dilihat, diraba, cium, dengar dan rasakan. Nah, suara saya nyampe pada sana berubah suara lagi, betul nggak? Nah, jarak antara sini dan sana misalkan 100 kilo, ini suara saya dirubah menjadi gelombang. Nah, gelombang sudah metafisik ya. Gelombang dicari, gelombang. Mana ada gelombang sinyal Telkomsel? Nggak ada wujudnya ya. Coba ditutup. Wujudnya gelombang Indosat nggak ada dan sebagainya. Nah, ini. Hubunganmu dengan orang lain yang melebihi batas kemampuan manualmu mesti pakai teknik, dan itu merubah dari fisik maksudnya fisika ya. Fisika
dirubah menjadi metafisika, dirubah menjadi fisika. Ini HP ya, HP dirubah menjadi HP. Ini ada suaranya. Nah, ini pun begitu. Ya. Karena apa? Ini melebihi batas kemampuan, over limit daripada panca indera. Mesti pakai teknologi. Ini baru metafisik horizontal. Ada jaraknya, ada angkanya. Ya. Metafisik horizontal saja sudah tidak mungkin engkau mengandalkan kemampuan manualmu. Nah, di sini kalau misalkan orang IT itu sebetulnya diskusi dia antara si A dan B, ini A dan B, ini tidak langsung dia, nggak kemudian A langsung nembak ke B, enggak, ada buffer atau pihak ketiga atau dalam hal ini satelit. Maka gambarnya begini, aplek dulu ke sini, seret. Nah, baru kemudian dipancarkan ke sini lagi, seret. Lihat ya, ini suara tadi ya, suara ya, fisika. Dirubah menjadi metafisika dan dipancarkan kembali ke sini menjadi fisika lagi atau suara lagi. Didengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dia pun membalasnya begitu juga. Dia membalasnya pun begitu. Suara tapi dirubah menjadi metafisika lagi. Nah. Karena sudah tidak mungkin hubunganmu dengan si B ini menggunakan cara manual, maka diskusimu dirubah menjadi gelombang. Ini yang horizontal, metafisika horizontal. Apalagi yang vertikal. Vertikal jauh lebih sulit daripada horizontal. Nah, hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Ini kursinya agak kebesaran kalau berdiri. Nah, lihat ya, lihat ini eksak ya, dan tidak mungkin bisa dibantah manusia. Ini Allah menghampiri alamnya manusia. Ada yang membawa nurnya ini. Ini di dimensi dunia antara 0 sampai 100. Kita kan di sini, betul nggak? Nah, yang terlihat Allah nggak terlihat, Rasulullah nggak terlihat, tapi yang terlihat adalah orang yang membawa gelombang nur Allah. Lihat di sini ya, siapa dalam hal ini yang sampai kepada Allah Ta'ala? Titik ini, betul nggak? Digambarin loh. Apa dia? Cahayanya atau nur. Nah, posisimu di sini, di dunia sekarang ini kan gitu. Dia di maha akhirat, Malik Yaumiddin, jadi nggak usah debat. Nah, sholatmu kan sholat di dunia, begini kan sholatmu, Allahu Akbar, zikir pun begitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah, 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 atau apapun itu. Demikian juga zakatmu, puasamu, hajimu dan sebagainya. Praktekmu di sini zahirnya, ya kak? Itu masih ibadah jasmani di gelombang akal. Ini fisika ya, fisika ya, akal fisika, alamnya alam fisika ini. Kenapa? Terbaca oleh panca indera, teraba, cium, dengar, raba dan rasakan, bau dan rasakan. Ini maha metafisika, maha metafisika. Ini metafisika
Nah, saya tanya, engkau ibadah di alam fisika, bagaimana untuk tembus ke alam maha metafisika? Sementara yang sampai bukan matamu, bukan telunjukmu, bukan badan kasarmu, bukan pula akalmu, tapi harus ini, betul nggak? Digambarin loh. Maka ini adalah nurnya sendiri. Maka blok-blok, rubah ibadahmu, zikirmu, sholatmu, apa saja berhubungan dengan Allah Ta'ala, rubah menjadi gelombang. Blok. Lihat ya. Karena jika engkau tidak rubah menjadi gelombang, nggak sampai. Yang tadi metafisik horizontal saja sulit, mesti pakai teknologi. Apalagi ada, kata Nabi, 7 lapis langit. Kamu kan santai toh, karena mau kiro ibadahmu, mau lakoni sak madya, sak kemampuanmu, sak kepercayaanmu. Muga-muga ngono akhirat engko diridhoi. Ya itu toh. Cangkemmu iki lho. Islam itu ilmiah. Lah kok sik modelmu sik muga-muga kira-kira ndahne ya umpamanya iki sains, iki eksak, iki pasti. Goblok. Lihat kalimat Nabi. Kalau kau enggak sampai surga sekarang di dunia, nanti pun mustahil kau bisa sampai surga. Tidak akan kau temukan surga di akhirat sebelum kau temukan surga di dunia. Goblok. Juga, tidak akan kau ketemu Tuhan di akhirat kalau nggak ketemu Tuhan di dunia. Goblok. Maka urusan mesti lunas di sini. Lah kok sik ngarepno ndah neo umpamono muga-muga lho. Wong ilmiah kok muga-muga. Ilmiah kok konkret. Flow-nya jelas. Input lewat sistem, outputnya jelas. Gitu loh, guys. Ya. Jadi kalau ngaji sama Ta'lim Ma'rifat ya dipasang otaknya yang pinter. Ini karena ngaji ini ngaji otak. Tapi prakteknya nggak pakai otak. Prakteknya di alam roh. Beda. Tapi kalau gini pegangan kuat-kuat sabuk pengaman, otakmu dipegangi biar nggak kecer-kecer ya. Nah, ngaji ini ngaji konkret. Nah, lihat ya. Di gambar ini prakteknya di sini jasmani betul. Nah, prakteknya ibadah itu sebetulnya di alam rohani, di sini. Tapi jasmanimu ngikut. Maka saya tanya, ada nggak orang normal di stasioner dunia yang bisa melewati kematiannya? Nggak ada, blok. Maka engkau membutuhkan alat atau teknik, dan harus ada tekniknya dan ada gurunya untuk kau bisa menyeberang ke sini tanpa mati. Orang lain sampai sini mati, sudah selesai, duniamu berakhir. Masuk ke alam kubur nggak tahu, nggak siap, kau nggak punya alatnya, naik ke dimensi lebih tinggi, wah kacau, buta, tuli, terus kemudian bisu. Karena apa? Panca inderamu nggak sinkron, alat pembaca gelombangmu nggak sinkron. Nah, tapi kalau sudah terkapsul dan engkau terupgrade di dimensi rohmu, ini kan jasmani, masuk ke dimensi rohani dan rohanimu telah terkapsul, engkau bisa ke sini. Dan itu engkau mau nggak mau harus merubah badan kasarmu menjadi badan halus. Alam kasarmu masuk ke alam halus. Prakteknya ada di sini, tapi ininya ngikut jasmanimu. Jadi ibadah itu di alam rohani, karena kau itu rohani, bukan bangkai berjalan itu. Nah, engkau kan yang kau pikirkan kan bangkaimu itu, nggak pernah kau ramut badan halusmu. Badan halusmu itu nggak pernah mati. Nah, badan kasarmu itu mati, jadi bangkai nanti dimakan cacing, habis cerita. Nah, manusia adalah roh, nggak percaya? Lihat di Muqaddimah awal. Kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Berarti kau itu adalah bagian dari roh Allah. Dia berarti maha roh. Nah, yang bisa berhubungan siapa? Jasmani apa rohani sama maha roh? Roh dan maha roh. Ini
ketinggalan nanti, nggak dipakai nanti. Tapi karena rohani ada di dimensi di atasnya jasmani, maka jasmanimu otomatis ngikut. Bukan karena ini, bukan karena rohani, tapi jasmani ngikut. Karena pernah kami terangkan, a higher dimension commands lower dimension. Dimensi lebih tinggi itu otomatis menguasai atau dominan atau menang dari dimensi di bawahnya. Ini mesti ngikut. Maka praktekmu nanti ibadahmu di sini naik gelombang. Walaupun kamu masih di sini, makanya kata Nabi blok-blok, mutu qabla anta mutu. Kowe engko mati sak nok jroning urip, engko ketemu urip sakwise matimu lho. Iku kowe nek kene lho, diunggahno rene blok-blok. Dari dimensi jasmani dunia, engko kowe diunggahno mrene blok. Nah, maka kowe ngerti rohanimu nok kene. Iku apa? Kudu dibaiat. Ada pihak ketiga. Maka engkau bisa praktek di alam roh, tapi jasmanimu ngikut. Maka menjadi dua sumbu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ilmu syariat adalah badan jasmanimu, hakikat adalah badan rohanimu. Tetapi ilmu hakikat, ilmu roh itu mesti disyariatkan, diterangkan kayak gini. Ini namanya tarekat. Maka nggak ada hakikat kalau nggak lewat tarekat. Begitu hakikatnya muncul, tarekatnya lenyap. Yang ada adalah dua sumbu ini, syariat dan hakikat. Baru muncul nanti akan ada resultante ma'rifatullah. Ini baru beragama di sini. Awalnya di sini, naik ke sini, naik ke sini, naik ke sini. Ini yang agama. Ini bukan agama, ini bukan agama. Awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin pun ma'rifatullah. Maka kalau kau nggak nguasai teknik kayak beginian, bullshit kamu bisa nembus akhirat. Akhirat itu sekarang loh ya, blok-blok. Nah mau kira kan menit-menit tak mati juga gak? Prinsipnya kau lewat ini sudah akhirat. Lihat gambar ini. Saya tanya, Nabi cita surga neraka, betul gak? Ada begini dikiaskan bidadari cantik seperti itu, kias, bukan kayak gitu beneran, bukan. Saya tanya, akhirat itu teorinya ada di alam setelah mati apa sebelum mati? Setelah mati. Loh, saya tanya, Nabi itu cerita sudah mati apa belum? Loh, belum mati loh. Beliau masih di sini tapi menceritakan di sini, ya enggak? Karena pakai nikel. Sama seperti taklim ma'rifat beginian. Ya. Jadi agama diilmiahkan kayak gini. Ora kok dongeng, teori, dogma. Kapan praktekmu? Ibadahmu teori seumur hidupmu. Praktekmu kapan? Lek belajar taklim ma'rifat, teori 2 jam kelar wis. Teori agama dibahas 2 jam kelar. Prakteknya seumur hidup. Nah, kowe kok teori ae, kapan praktekmu, Nah, lagi ya. Maka lihat ya. Ketika kita sudah ada di 2 dimensi, kata Nabi udkhulu fi silmi kafah. Sebetulnya masuk ke dimensi rohani itu sederhana. Menjadi kafah utuh menyeluruh jasmani dan rohani itu sebetulnya adalah masuk ke rohani atau dimensi yang di atasnya akal. Nah, karena ini ada di dimensi di atasnya akal, jasmanimu otomatis ngikut. Maka menjadi kafah jasmani dan rohani. Itu saja, berarti udkhulu fi silmi kafah adalah masuklah kamu ke dalam ilmu rohani. Ilmu di dalam dirimu sendiri, menyelami hakikat dirimu sendiri. Itu dia. Maka ada portal mutu qabla anta mutu. Baru kemudian lanjutnya adalah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Tadi belajar ngenal Allah iku aja ndelok teko panca indramu, kowe serang gawe iku. Ya apa gak? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kenalilah awakmu sing sejati. Roh iku mau asale teko Maha Roh. Maka roh menek munggah, berarti engkau akan ketemu dengan Maha Rohani. Loh, gampang ini kok. Loh, goblok. Nggih apa nggih? Nek gak nggih tak saus spidol nggih. Tapi iki gampang gitu. Gampang teori ini. Tapi prakteknya
tidak semudah cocotnya Ipin Upin ya. Iki teknik tinggi. Nah, makanya saya heran. Saya nerangkan ini kok kata orang ada yang apa? Nyinyir-nyinyir itu loh, apa? Oh itu kan copy paste, itu kan cerita orang. Sapa sing nerangno iki? Zaman iki lho sapa sing nerangno kok gini? Gak ono, kitabe gak ono. Niru sapa iki ya? Blok goblok. Iki nih Kak, pemain sing asli, ahli metafisik, ahli fisika, baru bisa nerangno kayak gini. Kayak kita takoni, tanya ya. Pernah kamu menerangkan ada orang yang menerangkan kayak gini ya? Seumur hidupmu? Enggak ada. Aku niru dari siapa? Ini orisinil agama diterangkan secara eksak. Dulu ada maha guru saya, seorang profesor, doktor, ilmuwan, kimiawan nuklir, jenderal, seorang yang mujadid luar biasa, wali akbar, tapi saya nggak sebut nama. Kemudian murid-muridnya bilang, itu meniru guru saya. Goblok lagi. Ojo ngono nih. Berarti ada gelombangnya yang masuk dalam diri saya, gitu loh. Ini nggak bisa ditiru. Sudah pemain gelombang. Prakteknya di sini nggak bisa ditiru. Di sini sudah berubah jadi gelombang. Kalau di sini bisa ditiru. Kata-kata kalimatnya. Tapi kalau bisa menerangkan secara teknikal kayak gini, itu pasti orisinil. Beserta dia sendiri. Lah banyak ini murid-murid tarekat yang mengagungkan gurunya, cuma namanya, kebesarannya. Begitu ditanding sama ayam, kalah dia. Ternyata dia masih sekelas cacing. Kata guru saya, beliau, raja cacing, cacing. Seraja-rajanya cacing ya rupa cacing. Hebat di alam cacing. Wah, begitu keluar, dipatok ayam kecil, truk, ya mati kau. Begitu pula raja ayam, sehebat-hebatnya raja ayam rupa ayam. Menangnya cuma di alam ayam, disikat sama garangan. Demikian profesor sampaikan. Sehebat-hebatnya sehebat-hebatnya garangan pun rupa garangan, disikat sama anjing. Anjing disikat sama macan, macan disikat sama gorila, gorila disikat sama manusia. Maka kau mesti menang gelombangmu di seluruh dimensi. Di alam ini kau harus menang, di alam ini kau harus menang, di alam ini kau harus menang. Karena kau mestinya telah berserta dengan yang maha mutlak. Itu mesti teknik, pakai teknik. Karena agama sekarang telah luntur. Agama yang awalnya kata Nabi adalah ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Sekarang orang sudah selesai di syariatullah, teori, dogma, hukum, dalil, aturan, puas di situ. Pada kata Nabi fasik, fasik nih. Demikian juga banyak pelaku kelenik hakikat tok nggak mau syariat, zendik, masih dua-duanya. Nah, pertemuan dua gaya ini seperti ini rumusnya. Syariatmu harus kau tambahi dengan ilmu hakikat. Portalnya masuk ke ilmu hakikat mesti lewat tarekat. Di situ ada guru yang estafetnya waris. Di situ ada teknik-teknik. Di situ ada alat. Di situ ada teknologi. Di situ ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Ini di sini diajarkan. Prakteknya di sini. Dua-duanya mati-matian maka muncul resultante. Blok. Tapi ininya di akhir zaman sangat sulit ketemu orang ini. Padahal zaman Nabi makrifat itu sego jangan biasa pol. As-sholatul mi'rajul mu'minin lho. Biasa apa enggak? Salat iku mi'rate wong mukmin. Wong mukmin, orang mukmin. Siapa orang beriman? Orang yang dapat nur. Lah sing ngomong ngono sapa? Nabi Muhammad. Sing isine sapa? Rasulullah Muhammad. Diimami Nabi Muhammad. Diimami Nabi Muhammad. Sing ono Rasulullah Muhammad. Allahu Akbar. Terabit gak? Alatmu yang di dalam dirimu kontak dengan dia, gelombang dia, zet, nyambung, mi'raj, loh, gampang toh. Ketemu wate Nabi Muhammad, sing nok kono adalah Rasulullah Muhammad. Itu Rasulullah Muhammad. Nyambung enggak? Kontak enggak nur yang dalam dirimu dengan nur yang ada pada Nabi Muhammad, wate Nabi Muhammad? Kontak. Tapi karena rukun syaratnya ada pembawa wasilah yang di situ ada wasilah, ada gelombang wasilah, nyambung terhantar.
Lah saiki nek kowe ra duwe mursyid sing waris, sing estafete isinya harus sama dan isi dada Rasulullah. Lek gak ketemu iku, nyambung gak blok? Gak nyambung blok, goblok. Maka intinya semua ini kau harus ketemu General Big Conductor, yaitu sang pembawa wasilah, yang di situ ada wasilah yang menghubungkan gelombangmu dan gelombang Allah Ta'ala. Kalau ini ditutup, nggak ada hubungan. Di dunia sama sini nggak ada hubungan, blok-blok. Digambarin loh, hubungan mesti lewat wasilah loh. Ini rupa gelombang. Maka ibadahmu, sholatmu, zikirmu harus kau rubah menjadi gelombang. Lihat, yang sayang pada Allah siapa? Ini toh, bukan ini ya, bukan. Lihat matahari, apakah ada orang yang pernah bisa melihat matahari? Hah? Enggak ada. Matamu enggak sampai pada matahari, betul enggak? Telunjukmu gini sampai pada matahari? Enggak. Kau hanya sampai pada sinarnya matahari yang merambat lewat gelombang udara. Maka demikian pula dia dan Allah itu berkekalan. Rasulullah dan Allah berkekalan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sangat keliru dan memang sengaja umat Islam itu digoblokkan oleh orientalis, kapitalis, misionaris, sehingga engkau tidak lagi menguasai ilmu gelombang. Engkau hanya begini tok, Allahu Akbar sampai salam. Masih kon fasih maca Arabmu, gak nyambung blok. Lihat, Nabi Muhammad saja sholat, betul nggak? Saat tahiyat akhir beliau menunjuk di depan, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, betul nggak? Lah ini kenapa? Dia yang Nabi Muhammad bersaksi akan Rasulullah Muhammad yang di depan kalbunya. Artinya Nabi Muhammad tidak sholat sendiri, dia beserta dengan Rasulullah Muhammad. Makanya syahadatnya Nabi Muhammad sama dengan kita, yang nabinya manusia, yang Rasulullahnya bukan manusia. Maka Rasulullah nggak pernah mati blok, maksud cahaya mati. Nah, kekeliruanmu, engkau didogma Rasulullah nggak ada di zaman ini, ya Pak? Ya Pak? Mengira Rasulullah itu sudah nggak ada, sudah mati. Oh, cangkemmu gitu loh. Rasulullah duduk menungso. Nah, Rasulullah tadi ya, Rasulullah itu ya, tehnya, Nabi Muhammad gelasnya. Lainnya ini kita awasi nih wadah yang lain, isinya pun sah, dipindah ke tempat lain, isinya pun sah. Makanya bahasa Nabi bahasa intelek tinggi, diwariskan, berarti isinya akan sama. Tapi di akhir zaman tidak lagi menyebut nama satu dan sebagainya, karena akan berubah-berubah wadah. Awalnya diwadahi gelas, maka serupa dengan gelas, betul nggak? Diwadahi mangkok, akan serupa dengan mangkok, dipindah sini, diwadahi kendi, maka berubah menjadi kendi. Botol, serupa botol, isinya sama nggak? Nah, kamu harus cari wadah ini di zamanmu sendiri, yang isinya adalah Rasulullah yang sama, walaupun ininya botolnya beda dengan gelas sudah. Itu yang menghubungkanmu dengan dia. Karena apa? Di balik nomor handphone misalkan, ini dipegang sama dia gelombangnya, ujungnya. Maka kenapa kok kau telepon istrimu pakai nomor itu? Karena dia memegang nomor itu, dan kau bisa menghubungi dia lewat gelombang di balik nomor itu, betul nggak? Nah, ketika Allah mengambil alamnya manusia lewat nur, dan nur itu ada yang membawa, yaitu dalam hal ini ada pembawa wasilah atau pewaris estafet di zamanmu sendiri. Maka betul nggak nomor handphonenya Allah adalah ini? Betul, karena di balik itu ada hubungan. Maka selanjutnya dalam prinsip ini, samakan frekuensi dan gelombangmu, maka lewat sistem akan dirubah menjadi gelombang. Sholatmu dirubah menjadi gelombang,
Makanya ada teknik. Nah, kamu pasti tahu. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Nah, sholatmu pun mesti menghadap guru rohani. Blok. Ini wajah tuh, kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Wajah siapa ini? Wajah ini. Wajahnya Allah ini. Maka kuhadapkan, menghadapnya ke ini, rohanimu. Tapi nggak menyembah ini. Dia bukan Allah ya. Clear ya? Dia bukan Allah, dia bukan Rasulullah, tapi Allah dan Rasulullah ada di baliknya orang ini. Maka menghubungi Allah ya mesti lewat ini dong. Kalau saya mau minum teh, ya saya pegang gelasnya dong. Tujuannya ke tehnya, bukan ke gelasnya. Nggak pernah saya minum gelas. Betul nggak? Saya nggak pernah minum gelas. Saya bukan pemain reok. Hei, salam buat pemain reok ya. Ponorogo, Boloko semua itu. Taklim Ma'rifat nggak ada musuh, tapi si musuh wakeh. Ora apa-apa. Jadi sholatmu kau rubah. Kenapa? Harus menjadi gelombang. Ya, karena yang sampai pada Allah adalah gelombang nurnya, betul nggak? Maka logikanya engkau harus satu, temukan gelombang dulu. Gelombang. Dua, dapatkan alat gelombang. Tiga, beserta gelombang. Empat, adaptasi menjadi gelombang. Lima, berubah menjadi gelombang. Lihat ya, yang sampai pada Allah adalah gelombang nurnya sendiri. Maka mau nggak mau engkau temukan dulu gelombang itu, dapatkan gelombangnya sama juga. Itulah baiat. Di dalam dirimu nanti ditanamkan nur iman dan nur kitab. Lihat di Asy-Syura 52. Yang dengan itu engkau akan beradaptasi, berubah menjadi gelombang, dan terakhirnya adalah berubah menjadi gelombang. Dan engkau akan sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Jadi masih mau mengandalkan semoga, mudah-mudahan, hidup sekali di dunia kok kamu kok main mudah-mudahan. Jadi kalau benar, kalau misalkan salah, Tuhanmu ternyata hantu, kamu bisa kembali ke dunia lagi dengan sesuai dengan keinginanmu? Tidak bisa. Kamu ada karma pertanggungjawaban dengan ini. Makanya selesaikan kau bisa pulang ke Allah Ta'ala di dunia ini sekarang. Maka carilah tekniknya, carilah metodologinya. Clear ya? Ada pertanyaan barangkali? Silakan. Boleh nanya, boleh silakan. Gak usah khawatir, ini ahlinya, ini pakar ini. Pasti kamu banyak esensi kan? Karena Taklim Ma'rifat orang yang sombong, gitu, bois, pointer, ngawur, nggak punya adab, ora popo. Aku ora butuh fan, ya. Kowe ra doyan mbek iki ku ora apa-apa. Ngaliyo kono racing ado ora apa-apa. Tapi karena ini mutlak, orang pasti ngemis cari ini, blok-blok. Sudah diperhitungkan itu sama Taklim Ma'rifat, ya. Walaupun ngomongku dar-der-dor gak sopan, saya tahu. Banyak request, sana lebih sopan, enggak mau. Karena dengan begini egomu akan runtuh. Kowe gelem apa enggak? Tak pecicili, tak goblok-goblok no. Mau siap apa enggak? Nek gak siap ngalih sing adoh. Enggak butuh kowe kok. Kowe sing cari aku, ngemes kon, gak kuat kowe. Taklim Ma'rifat dituduh jualan agama, yo apa lapo? Dituduh syirik, yo apa lapo? Dituduh amatiran, ora apa-apa, babah gak duwe adab, yo apa lapo? Tapi kon gak tahu toh ketemu ngene. Maka kowe sing butuh Taklim Ma'rifat diterangno ini, Sekali lagi ya. Yang bisa menerangkan mutlak pasti telah sampai mutlak. Tidak mungkin relatif bisa menjangkau mutlak, apalagi mengilmiahkan seperti ini. Logikamu blok-blok. Selama kau tidak berserta dengan mutlak,
engkau tidak akan bisa kembali pada mutlak. Tapi jika kau beserta dengan mutlak, maka ada peluangmu kembali pada mutlak. Tapi ini butuh teknik, butuh teknologi, butuh thariqah. Lihat ini prakteknya. Ayo ngaku ahli thariqat. Non ndi wae. Thariqat iki, thariqat iki, thariqat iki. Apakah betul terjadi ini? Teorinya kau beserta dengan Allah Ta'ala menang dunia akhirat. Terjadi apa enggak? Enggak. Karena tidak menguasai teknik. Seumpama kau teorinya nadai air hujan tapi pakai gelas, dapat pun cuma segelas. Enggak mungkin bisa memenangkan duniamu dan akhiratmu. Hadirnya Tuhan ada saat kamu nol. Lihat ini. X per unlimited sama dengan nol. Jika nolnya diganti 1 maka menjadi X per X. Diganti 2 maka X per setengah X. Diganti setengah maka X per 2X. Hadirnya konstanta mutlak adalah kamu harus nol. Ini perlu teknik tinggi. Ini mesti kuantum. Demikian juga naik ini. Wow. Kau mesti melewati 7 lapis kehidupan. 7 lapis kematian. 7 lapis ketemu 2400. Antara 00,00 ketemu ini berkali-kali, maka engkau hanya main di gelombang ultra. Nah, ini nggak dipakai agar kau bisa naik gelombang. Ini ya, set. Ini akal sadar. Ini nggak dipakai untuk naik ke sini, hanya naik yang gelombang. Ini apalagi? Kelenik, santet, ngepet, pesugihan, penglaris, kedikjayaan, karomah, hikmah ngono ku. Kowe main kok kene lho. Kamu itu turun kelas. Gak di sini, tapi kamu main di alam bawah sadar. Termasuk juga blog-blog yang lagi tren kemarin, law of attraction, blog. Nanti kami terangkan height of attraction. Jadi kita tidak lagi mengundang apa keinginan kita. Itu law of attraction kan kita mengundang keinginan kita memakai gelombang metafisika infra. Tapi kalau main ini engkau mengundang ridho. Kenapa? Akalmu lumpuh, akalmu hilang. Kenapa? Dimensi ini lebih tinggi daripada ini. Bunda. Dimensi ini lebih tinggi daripada ini, dan ini lebih tinggi daripada ini. Maka engkau di sini engkau bisa praktekkan law of attraction. Tapi kalau ke sini engkau bisa height of attraction dan akalmu lumpuh, akalmu hilang. Maka yang ada adalah ridha dari sisi Tuhanmu. Itu teknik tinggi. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim marifat, salam rahayu, salam kebangkitan untuk semua agama. Buddha dulurku, Hindu dulurku, kejawen dulurku, kebatian dulurku, dukun itu dulurku. Masa rambutnya gembel kayak ngono, senengane poso, senengane melekan, senengane apa? Dulurku kabeh, bajingan dulurku ya. Aku gak bolone ulama tok. Ya ulama, ya dukun kabeh padha ya. Makane taklim makrifat iki ngrandongi kabeh wong. Kenapa? Sing subjektif kena kabeh, cocote ketamper kabeh. Ya, jangan lupa guys, ya, ikuti urian kami di medsos, yono FB, WA, YouTube, Instagram dan sebagainya. Dan piye biasanya? Like and share ya guys, ya. Kemudian pesan kami, jangan goblok-goblok pas ngaji iki ya. Tapi prakteknya goblok nawakmu nang ngarep Gusti Allah. Nah, tapi bayangin aja goblok-goblok. Ya, utekmu digawe. Sing kececer dandal digawe dilebokno utek maneh. Ben siap nerima kajian-kajian elit ilmiah taklim marifat ya. Nah, iki lho bedane. Di zamanmu seumur hidupmu kau dicekoki Allah iku kan wujude ya, Kak. Laisa kamitslihi syai'un. Dudu ngono, ngarteknone. Hubungannya apa iki? Nanti di episode berikutnya.
Kau harus ketemu wujudnya, dia mewujud. Harus jelas dong sifatnya wujud. Rasulullah ada di zamanmu sendiri, di zaman ini. Nah, semua kan dicuci otak. Rasulullah wis gak ono ke zaman biyen. Sadat ku piye? Nek gak ono Rasulullah zaman iki sadat ku piye? Mau selesai apa kowe? Nah, tarekat iku wajib bagi orang lain kan gak iso jelasno. Diputusi, iku bid'ah iku gak ono zaman Nabi Muhammad. Gak iso jelasno. Melungker kabeh meneng ae. Akhirnya banyak pelaku tarekat diintimidasi ambek wong. Wis ngono iku lah, agak nyebut wong. Jare bibi lho apa jenenge? Mbah, babi itu apa, Mbah? Apa lali aku? Babi. Babi apa gua berbola? Sebagai semacam babi lah. Dan ya. Iki ilmiah blok-blok. Berarti gak iso membantah ya. Blok-blok. Kowe gak iso bantah matematika. Kata matematika itu hukum, alat penerang untuk menerangkan agama. Dawe guru saya itu begini. Nah, ben ngerti kowe. Agama dan ilmu pengetahuan itu segitiga sama kaki yang saling mempertanggungjawabkan. Ini dalil agama dan sebagainya. Ini ilmu pengetahuan eksakta. Engkau mau belajar agama mesti lewat ini juga. Engkau mau belajar ini mesti lewat agama juga. Dua-duanya saling mempertanggungjawabkan. Jangan mau iki tok geblak kowe. Karena apa? Kepinteran akalmu sing goblok akhirnya gak iso, gak paham agama. Masih kon maca Quran bendina, kon maca gak gawe nur. Diadab neraka jahanam. Dalam Al-Bayyinah 6 disebut kowe iku ahli kitab lho. Karena kowe ahli, dianggap ahli. Gak gawe beserta dengan unsur Allah. Kowe salat gak gawe nur, oleh apa? Neraka wel. Kenapa? Salatmu gak merubah dari gelombang, gak nyambung. Nah, makanya diterangkan kok ini iki. Inilah ya, anggap aja kemasan agama akhir zaman. Agamanya podo Islam, tapi nerangnone memakai bahasa ilmiah, eksak tinggi. Orang gawe kira-kira, orang gawe umpamono, gak gawe ngono-ngonan. Pasti. Tapi saya sengaja gak merespon yang di FB percuma tak kandane geblak utekmu. Yang tanya di sini ketemu saya baru direspon ya. Hello guys ya, orangnya lucu tapi boys gitu kalau ngomong. Gak ono ragune guys. Kenapa? Apal ngelontok bahasane ngono. Nek saya anyaran ini kalau nggak salah ini ya gak ngono iki blok goblok ya bangkit kabeh agama bangkit wayahe menungso menang aja sampai kalah zaman niki arep digulung makane akeh musibah bencana ana maneh corona saat iki teko umike engko apa Omikron engko ana Abikron engko angkel kron buyar kowe wis gak iso kerja. Apane subsidi ditarik apa ditarik sulit. Benteng akhir zaman hanya zikrullah. Tidak akan kudatangkan kiamat selama masih ada hati hamba berzikir Allah. Tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi siapa yang berserta dengan Allah. Tidak ada kamus kalah dan gagal bagi siapa yang berserta dengan Allah. Iku buktekno blok. Dia maha menepati janji. Tapi nek kowe gak ngerti tekniknya ya, ngene lho. Syarat rukun teknologi dan saluran channel gelombang iki harus kau kuasai. Enggak asal ya mau lakoni. Makan teori agama none taklim marifat 2 jam kelar. Prakteknya seumur hidup tapi nyonyor dhisik kowe. Ya. Dawe wong-wong bolo-bolo ku mbiyen kaya ya sapa ya? Syekh Abdul Qadir Jailani bolo mbek aku. Syekh Junaid, Syekh Shibli, Syekh Ibnu Athaillah, Syekh ya ngono bolo-bolo lah. Iku ngene. Taholli kowe dhisik, baru kemudian tahalli, baru kemudian tajali. Taholli iku kowe diresiki sik blok-blok. Mangkane kowe melok ngajino kene, nyenyek kowe uripmu. Pertamane, kene juga tisu situ, terus juga tisu situ. Nah, iki umpamane kain ya. Kain ya. Nek diresiki direndam banyu. Dikeirin suhu panas gak itu? Oh panas, derita lo.
diucek ya. Diucek terus, ucek terus. Terus di peres kapok kowe. Gak cuma diulang maneh ya gak? Ucek maneh, ucek maneh, peres maneh, berulang-ulang. Tapi gak mandek, dijemur. Kapok kowe dipanas kentang-tang. Mari ngono, disetrika, cocot kapok kowe. Mangkane bagi wong beriman dawuh Nabi, donya iku dadi nerakamu awale. Tapi nek kowe wis lewat nerakamu dadi surga. Dalan mlebu surga iku lewat neraka goblok. Kowe dirsisik. Makane dunia itu adalah surga bagi orang kafir. Nek diwalik kafir dadi iman, maka surga dadi neraka. Sapa beriman? Orang yang dapat nur Asur 52. Makane ngaji nok kene iku butuh mental ekstra. Wis siap gak digembui malaikat, Gak ono jalan liya goblok. Lah mak kira kowe ngarep karo surga to? Tapi gak siap neraka. Bullshit itu uyal-uyal ndasmu ki. Ya, oke. Ilahi anta maksudi pada jakapan lebih. Nah, iki mesti kowe khas ngerti tau iki sapa iki maksude? Sing gawe iki. Wong tarekat titik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.